Kerajaan Pajajaran atau yang sering disebut sebagai Kerajaan Sunda adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di wilayah Jawa Barat pada masa Hindu-Buddha. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi dan dikenal sebagai kerajaan yang kuat dalam bidang pemerintahan, kebudayaan, serta kehidupan sosial masyarakat Sunda. Pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran berada di Pakuan Pajajaran, yang kini diyakini terletak di wilayah Kota Bogor. Letaknya yang strategis dekat dengan sungai dan jalur perdagangan, membuat kerajaan ini berkembang pesat. Pajajaran memiliki hubungan dagang dengan kerajaan lain di Nusantara, maupun perdagangan dari luar seperti India dan Tiongkok. Komoditas utama yang diperdagangkan antara lain lada, hasil bumi, dan hutan. Kerajaan Pajajaran menganut agama Hindu, terutama aliran Siwa, meskipun pengaruh Buddha juga tetap ada. Hal ini terlihat dari berbagai peninggalan berupa prasasti dan naskah kuno, seperti prasasti batu tulis di Bogor, yang berisi pujian terhadap Raja Sri Baduga Maharaja. Raja ini merupakan penguasa paling terkenal dari kerajaan Pajajaran dan dikenal juga dengan nama Prabu Siliwangi. Di masa pemerintahannya, Pajajaran mengalami masa kejayaan dengan kondisi rakyat yang makmur dan pemerintahan yang tertata baik. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Pajajaran sudah mengenal sistem hukum dan tata pemerintahan yang jelas. Raja berperan sebagai pemimpin tertinggi yang dibantu oleh pejabat kerajaan. Masyarakat hidup dari pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Nilai-nilai budaya Sunda seperti kesopanan, keselarasan dengan alam, serta gotong royong sudah berkembang kuat sejak masa ini dan diwariskan hingga sekarang. Kemunduran kerajaan Pajajaran terjadi pada abad ke-16 seiring dengan perkembangannya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa Barat, seperti Kesultanan Banten dan Cirebon. Tekanan politik dan militer dari kerajaan-kerajaan tersebut membuat wilayah Pajajaran semakin menyempit. Pada akhirnya sekitar tahun 1579, kerajaan Pajajaran runtuh setelah Pakuan Pajajaran berhasil dikuasai oleh Kesultanan Banten. Meskipun telah runtuh, kerajaan Pajajaran meninggalkan pengaruh besar bagi sejarah dan budaya Sunda. Nama Prabu Siliwangi, simbol macan, serta berbagai cerita rakyat masih hidup dalam ingatan masyarakat hingga kini. Kerajaan Pajajaran menjadi bagian penting dari identitas sejarah Jawa Barat dan menunjukkan bahwa wilayah Sunda pernah memiliki peradaban yang maju dan berpengaruh di Nusantara. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berkembang pada abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Jawa Tengah yang diduga berada di sekitar wilayah Jepara atau Pekalongan sekarang. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional membuat Kalingga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang cukup ramai. Kapal-kapal dari India, Tiongkok, dan wilayah Asia Tenggara datang untuk berdagang berbagai komoditas seperti rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Dalam catatan Tiongkok, kerajaan ini dikenal dengan nama Holi. Nama Kalingga sendiri diduga berkaitan dengan wilayah Kalingga di India yang menunjukkan adanya pengaruh budaya India dalam berkembangnya kerajaan ini. Informasi mengenai Kalingga banyak diperoleh dari sumber luar negeri karena sumber tertulis dari dalam negeri sangat terbatas. Catatan dari dinasti Tang di Tiongkok menyebutkan tentang keberadaan kerajaan Huling yang makmur dan tertib. Selain itu, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Yi Qing pernah singgah di wilayah Asia Tenggara pada abad ke-7 dan menuliskan tentang perkembangan agama Buddha di kawasan tersebut. Dari berbagai sumber tersebut diketahui bahwa Kalingga merupakan kerajaan yang telah memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan kehidupan masyarakat yang cukup maju.
Tokoh yang paling terkenal dari kerajaan Kalingga adalah Ratu Shima. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas, adil, dan menjunjung tinggi kejujuran. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang kantong emas yang sengaja diletakkan di tengah jalan oleh seorang raja asing untuk menguji kejujuran rakyat Kalingga. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani mengambil atau menyentuhnya. Namun suatu hari, putra Ratu Shima tanpa sengaja menyentuh kantong tersebut dengan kakinya. Sebagai bentuk penegak hukum, Ratu Shima tetap menjatuhkan hukuman meskipun yang bersalah adalah anaknya sendiri. Kisah ini menggambarkan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan menunjukkan kuatnya nilai moral dalam pemerintahan Kalingga. Dalam kehidupan sosial dan budaya, masyarakat Kalingga dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha. Pengaruh India terlihat dalam sistem pemerintahan, agama, serta penggunaan aksara. Namun, unsur budaya lokal tetap berkembang dan menyatu dengan pengaruh tersebut. Masyarakatnya hidup dari perdagangan, pelayaran, dan pertanian. Karena letaknya di pesisir, aktivitas maritim menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomis kerajaan ini. Kalingga juga diduga memiliki hubungan dengan perkembangan kerajaan-kerajaan selanjutnya di Jawa Tengah, termasuk Mataram kuno yang muncul pada abad ke-8. Menjelang akhir abad ke-7, kerajaan Kalingga mulai mengalami kemunduran. Penyebab pastinya tidak diketahui secara jelas, tetapi kemungkinan berkaitan dengan perubahan jalur perdagangan, munculnya kekuatan politik baru di Jawa Tengah, atau faktor internal kerajaan. Meskipun demikian, Kalingga tetap memiliki peran penting dalam sejarah awal Nusantara sebagai salah satu kerajaan pertama yang menunjukkan adanya sistem pemerintahan yang tertib, kehidupan ekonomi yang maju, serta nilai kejujuran dan keadilan yang kuat dalam kepemimpinan.